Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kurang satu apapun. Pemilu hanya tinggal beberapa hari lagi, lebih kurang 20 hari lagi ya. Tanggal 14 Februari 2024 kita melaksanakan pemilu pemilihan presiden. Tetapi dalam melewati hari-hari yang seperti ini, kasihan pasangan nomor 1 terlalu banyak tekanan. Tekanan-tekanan dari pimpinan negara Kanoha, ya, ditekan terus sehingga bergerak juga sulit. Itu rakyat tahu, rakyat makin ditekan, 01 makin semangat membela 01, makin dizalimin kami makin sayang sama beliau. Said Didu adalah seorang tim pemenangan Amin, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Pada saat ingin melaksanakan kampanye akbar, bus sudah disewa. Tetapi tiba-tiba dibatalkan secara sepihak. Kenapa? Adanya campur tangan pimpinan kepala negara Kanoha. Kita saksikan video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 hari lalu, tim saya memesan bus untuk kampanye akbar Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar di JIS Jakarta International Stadium. Tapi hari ini, dan sudah dibayar, tapi hari ini kami dapat telepon perusahaan bus membatalkan, alasannya tidak jelas dan uang tidak mau kembali. Saya melihat bahwa sepertinya tekanan semakin banyak sampai perusahaan bus pun tidak berani menyewakan bus untuk pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Semoga yang melakukan penekanan tidak melanjutkan, karena sepertinya kami jalan kaki ke JIS pun akan siap kalau memang seluruh bus tidak dibolehkan, dan atau kami menggerakkan semua mobil pribadi masuk Jakarta tanggal 10 Februari 2024. Tetap semangat. Baik, sudah sama-sama kita saksikan video yang satu ini. Kita lihat langsung apa yang disampaikan oleh Said Didu, ya. Sangat disayangkan. Kalau hasil survei daripada Kanoha yang namanya pasangan nomor 1 selalu di urutan ketiga paling buncit. Tapi kenapa ya kok paling ditakuti? Menteri-menteri sudah dipaksa turun gunung. Kenapa? Ada perintah dari presiden, saya akan kampanye dan saya diperbolehkan kampanye sesuai undang-undang yang ada. Ternyata undang-undang yang hanya dikasih kulit-kulitnya saja, isinya tidak gitu. Boleh kampanye presiden? Boleh, nggak ada masalah. Tetapi kampanye untuk dirinya sendiri. Ya, tidak untuk keluarganya. Tidak untuk sumedanya, turunan-turunan daripada keluarganya itu tidak boleh dia cawe-cawe ikut kampanye. Kemudian harus cuti. Ini nggak dijelaskan sama Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya membacakan yang menguntungkan dirinya, tetapi inti daripada itu tidak disampaikannya ke masyarakat. Ini bohong lagi beliau. Harusnya kan disampaikan, saya kampanye tidak akan menggunakan fasilitas negara, saya kampanye bukan untuk keluarga saya. Harusnya itu disampaikan. Bukan hanya sepintas saja, judulnya saja. Presiden boleh kampanye? Boleh. Persyaratan kampanye nggak dibacakan secara keseluruhan. Udahlah Pak, nggak usah yang seperti ini, malu kita. Rakyatnya dibohongin terus. Menteri-menteri diajak kampanye. Ini kan sudah berpihak. Kalau mau lantik aja anak sendiri. Ngapain ngadakan pemilu lagi kalau ada kecurangan di mana-mana. Kami, andai kata 01 semakin dizalimi, semakin disakiti, seluruh rakyat Indonesia akan bergerak yang mencintai beliau. Ini akan masih pergerakannya. Dan saya yakin pergerakan yang negara Kanoha laksanakan itu hanya sampai tanggal 13. Di tanggal 14, rakyat sudah cerdas. Harus siapa yang mereka pilih. Kasihan ya, melihat pasangan Amin, balihonya dirobek, balihonya dirusak. Kalau sudah berdiri, 1 kali 24 jam harus turun. Kenapa sih harus ditakuti seperti itu? Kalau baliho pasangan nomor 2 itu harus dijaga, kepling, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur harus jaga itu semua. Tetapi selain daripada itu, tebang, habiskan.
Ada lagi baliho Amin yang berdiri ditimpa sama Cinta Kasih Negara Kanoha, dilapis, cek, tapi di belakangnya baliho Amin. Kenapa sih curang seperti itu? Nggak malu. Anda katanya satu putaran menang, ngapain mencurangin yang lain gitu? Ya, teman, sahabat Amin dimanapun berada, walau baliho kita dirusak, walau baliho kita dibatasi, walau baliho kita sering hilang, itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk kendor, untuk mendukung pasangan nomor 1. Videotron baru berdiri 1 kali 24 jam sudah di take down, dihabisin, tidak boleh tayang. Tapi muncul ya videotron yang lain di wilayah lain dengan masifnya. Kenapa? Rakyat yang berkehendak. Ya, ada guru-guru yang tadinya dipaksa untuk salah satu paslon didukung, ternyata mulai berbicara, mulai berbuat. Kenapa? Presiden yang mulai. Akhirnya para guru di Jawa Barat banyak yang menyatakan sikap mendukung 01. Guru-guru yang lain, ayo yang di Kota Medan ini, Sumatera Utara ini, mari rame-rame kita buat perubahan ke depan untuk Indonesia lebih baik. Pada tanggal 14 di Bilik Suara kita tentukan nasib bangsa di situ. Pilih pasangan nomor 1, insya Allah terjadi perubahan, negara Indonesia makin maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.